di podcast versi kelas kita. Kali ini aku, Eriska, Aisyah, dan Mersa mau ngobrol santai tentang satu hal yang sebenarnya dalam banget, tapi sering kita anggap abstrak. Iya, yaitu tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang biasa disebut Mahabbatullah. Soalnya kata cinta itu sering kita pakai di banyak hal, terutama teman, hobi, mimpi. Tetapi jarang banget kita refleksi hubungan kita sama Allah. Padahal cinta ke Allah itu dasar dari semua hal yang kita lakuin sebagai seorang muslim. Seperti biasa, siapkan buku dan pena untuk mencatat poin-poin pentingnya ya. Kita mulai dari yang paling dasar. Sebenarnya Mahabbatullah itu apa sih? Kalau disederhanain, Mahabbatullah itu rasa cinta seorang hamba kepada Allah yang bukan cuma diucapin, tapi juga kelihatan dari sikap dan pilihan hidupnya. Jadi, bukan cuma bilang aku cinta Allah, tetapi juga berusaha taat, menjaga diri dan ngelakuin hal-hal yang Allah suka. Dan kabar baiknya, rasa cinta ini tuh bisa tumbuh, gak instan tapi pelan-pelan. Nah, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada beberapa hal yang bisa bikin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tumbuh. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan tadabbur, bukan sekedar baca cepat. Iya, sekarang pas kita benar-benar ngerti maknanya, kita jadi ngerasa Allah itu dekat, kayak lagi ngomong sama kita. Terus yang kedua, mendekatkan diri lewat amalan sunnah. Ini tuh kayak bukti cinta. Kalau yang wajib itu kewajiban, yang sunnah itu pilihan. Dan pilihan itu biasanya datang dari rasa cinta. Yang ketiga, zikir atau zikrullah. Zikir itu bikin hati kita gak kosong. Di tengah sibuknya hati kita, zikir itu kayak pengingat halus buat balik ke Allah. Selanjutnya, mengutamakan apa yang Allah cintai dibanding keinginan kita sendiri. Ini jujur agak berat ya, tapi disitulah ujian cinta. Milih yang Allah ridhoi meskipun gak selalu sesuai sama keinginan kita. Terus ada juga merenungi nama-nama Allah yang indah, yaitu Asmaul Husna. Pas kita kenal Allah sebagai yang Maha Kasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, rasanya cinta itu muncul dengan sendirinya. Yang keenam, mengingat nikmat dan karunia Allah.
Kalau dipikir-pikir, nikmat Allah itu banyak banget. Kadang kita baru sadar pas lagi kehilangan. Lalu ada merendahkan diri di hadapan Allah. Kalau kita ini lemah, sering salah, dan butuh Allah dalam setiap hal. Dan yang terakhir, berhalawah bersama Allah. Ini maksudnya nyediain waktu khusus buat Allah. Doa, salat, atau sekedar curhat ke Allah tanpa gangguan apapun. Jadi, mahabbatullah itu bukan suatu yang tiba-tiba muncul, tapi tumbuh dari kebiasaan kecil yang kita jaga setiap hari. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin tenang juga hidup kita. Semoga dari obrolan santai ini kita semua bisa pelan-pelan belajar mencintai Allah dari yang sederhana